Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali ngaji kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, selamat tahun baru Hijriah 1444 tahun Hijriah, yang merupakan penanda bahwa ada peristiwa besar pada proses perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, menyeru dan manusia menuju jalan kebaikan dan kebenaran. Keagungan dan keselamatan. Di saat beliau memberikan keteladanan kepada umat manusia dengan akhlak yang sempurna di tengah masyarakat yang jahiliyah, masyarakat yang tidak mengenal nilai dan etika yang semestinya, manusia yang angkuh, congkak, sombong dan arogan, memperturutkan hawa nafsunya, sehingga begitu jauhnya dari pengenalan, pengetahuan, pemahaman, pengertian mengenai nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran, sehingga hidup mereka terbulak-balik, yang mestinya kekuatan itu untuk melindungi dan mengayomi terhadap yang lemah, tapi justru yang lemah itu dimakan sama yang kuat. Kekayaan itu untuk membantu dan menolong bagi mereka yang larat, mereka yang miskin. Justru yang kaya semakin menindas terhadap yang miskin. Demikian seterusnya. Hukum rimba yang berlaku dalam kehidupan orang-orang jahiliyah itu diteladankan nilai-nilai, dicontohkan makna-makna yang mesti diikuti dan ditegakkan untuk mengubah jiwa-jiwa yang sudah terenggut oleh sifat-sifat syaitaniyah, sifat-sifat khayawaniyah, sifat-sifat baimiyah, sifat-sifat rububiyah, diubah dengan sifat ihsani dan islahi. Sifat ihsan dan sifat islah
Manusia itu hamba Tuhan. Semua yang dikerjakan itu harus ditujukan untuk Tuhan yang mencipta, mengatur kehidupan di semesta. Manusia itu hamba yang ditunjuk dan diangkat menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi, bertanggung jawab terwujudnya kehidupan yang rahmatan lil alamin. Maka manusia harus mampu merajut hubungan yang mesra, yang harmoni, tidak hanya antar manusia tetapi relasi dengan sesama ciptaannya. Bagaimana makhluk-makhluk yang hidup berdampingan itu juga merasa terlindungi dan terayomi dengan sikap laku manusia itu sebagai pemimpin di muka bumi ini. Maka perjuangan yang begitu keras, tantangan yang dihadapinya, begitu hebat penolakan-penolakan yang dihadapinya, dengan keteguhan, kesabaran, dan melalui proses hijrah, melalui proses pindah dari Mekah ke Madinah, kemudian diikuti ragam upaya mempersatukan setiap elemen suku, kabilah, bangsa yang ada menjadi satu ikatan kemanusiaan yang berkeadaban, ikatan manusia yang berketuhanan yang benar. Maka lahirlah jiwa-jiwa insaniyah yang unggul dan utama, yang mau berbagi dan saling membantu satu dengan yang lain, yasuddu ba'duhum ba'dun, mengokohkan, menguatkan, melindungi, mengayomi. Maka ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, basyariyah itu terbangun dan kemudian bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk mengembalikan komunitas jahiliyah ke dalam masyarakat yang islami. Masyarakat yang tadinya bangga dengan perbuatan-perbuatan arogans, perbuatan-perbuatan congkak, sombong, menindas dan sebagainya, menjadi manusia yang cinta dengan kemanusiaannya, cinta dengan kedamaian, cinta dengan kebersamaan, dan cinta dengan saling menghormat satu dengan yang lain. Maka tonggak sejarah perkembangan Islam bermula dari hijrah Rasulullah dan kemudian dijadikan sebagai momen menandai pergantian tahun di zaman Khalifah Umar ibnul Khattab. Ya, mudah-mudahan kita sedikit menengok sejarah itu. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Ketika menoleh ke arah belakang, di situ ada kekuatan, maka keleluyuan, kelemasan kita, ketidakgairahan kita untuk mempersaksikan diri kita di tengah kehidupan masyarakat disrupsi yang gampang galau, masyarakat teknologi yang diambang kehancuran jika tidak mampu mengendalikan hasrat nafsunya. Kita tetap memiliki kekuatan dengan membawa nilai-nilai kesejarahan, kemudian kita bangkitkan, kita tumbuh kembangkan, dan kita kokohkan dalam jiwa, lalu menangguhkan sikap laku kita dalam menjalani hidup ini. Tetap kita punya panutan, tetap kita punya teladan, tetap kita punya sandaran bahwa kebaikan dan kebenaran tetap akan menjadi pemenang dalam kontestasi atau hegemoni sosial budaya manusia itu. Ya walau jari jongko boyo yang dikatakan saiki zamane wis zaman wedan, yang ramil wedan ora koman. Ya, jadi nek awak dhewe iki
moco sejarah babat tanah Jawa, bagaimana para leluhur kita itu juga punya kearifan, punya daya untuk memasuki wilayah-wilayah masa depan, ya, memasuki wilayah-wilayah masa depan dalam bentuk tata nilai yang kemudian disupportkan kepada anak cucunya, ya, sebagai satu paugeman, apa paugeman itu, sebagai paugeman, sebagai sesuatu yang harus dipegangi supaya tidak luruh, tidak luntur, tidak hanyut di dalam situasi dan kondisi yang sedang terjadi, dan tidak tertipu dan terkelabui oleh realita, kenyataan yang sedang ada. Karena sesungguhnya apa yang terjadi belum tentu itu yang benar. Apa yang terjadi yang dianggap baik belum tentu itu yang bernilai dan bermakna untuk masa depan yang selanjutnya. Maka menengok yang lalu kemudian dijadikan sebagai kekuatan yang mendorong kita menghadapi tantangan masa kini untuk meraih masa yang akan datang. Itu adalah hal yang biasa dan mesti harus dilakukan oleh manusia yang berakal, manusia yang punya kecerdasan nalar, manusia yang punya kejenian hati, sehingga bisa memilih dan menekuni nilai-nilai kebaikan yang semestinya, nilai-nilai kebenaran yang sejatinya. Nah, itulah kita bangsa Jawa, ya, suku Jawa bangsa Indonesia gitu ya, suku Jawa bangsa Indonesia. Nah, pagi ini kebetulan kita akan membaca firman Allah masih dalam surat An-Nahl, surat lebah. Ya, lebah itu ya tawon sing iso menghasilkan madu, tawon yang bisa menghasilkan madu. Nah, ono tawon sing mung nek nelek ambune gak enak, ya, iku jenenge kumbang. Kumbang itu ya. Dene cret itu ambune ora enak. Nah, padha tawone tapi situ ngetokno madu, situke ngetokno ya duduk madu, kotorane. Tukang ngerusaki kayu, mbolongi kayu. Ya. Aku nek ngene iki eling biyen sik cilik aku. Nguberi kumbang ning masjid. Gara-gara nek nelek iku ngawur, terus angger ana kayu bolong-bolong. Dadi dikei apa jenenge plastik ditutuki tok. Jenenge arek wedi. Kumbange metu ya locut. Melayu tambah diajak karo kumbange. Wonge melayu. Ya. Tuh karo ya sesepuh biyen seneng. Ning masjid kumpul wong tuwek, aku sing enom iku seneng. Wong tuwek. Ya saumur-umure Pak Noto ngene iki. Pak Elvin. Aku sik cilik, Ubed iki sik gedhen, Ubed. Masih sanawiyah kelas 2, kelas 1. Ya, gawene turu nang emberane masjid. Kemana wae udan-udan. Turu ngeringkel mbek arek-arek. Ya, nang emberane masjid, Bet. Ane turu nang omah kebocoran. Ngaline masjid. Alhamdulillah. An-Nahl ya, ana tawon sing iso nyenengke makhluk liya. Tawon madu itu nek golek madu itu gak ngerusak ngene. Malah sikile iku iso digawe alat untuk melakukan serbukisasi, ya ngono ya, penyerbukan. Ya. Untuk mengawinkan. Tangane iku kanggo ngawinno. Nah, di surat ini kita baca ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan hanifan walam yakum minal musyrikin
syakiron li an ummi ajtabahu au ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sebelumnya ayat berbicara bahwa gak Yahudi, gak Nasrani, gak Islam, semua agama yang meyakini atau meyakinkan penganutnya sebagai agama samawi, agama wahyu, menyandarkan bahwa bapak agamanya adalah Ibrahim. Nah, kabeh ngakoni berujung dan bersandar kepada Ibrahim. Tapi nyatane Nasrani ono keyakinan sing rusak ing dalam tauhid. Yahudi ada yang merusak di dalam tata nilai, di dalam etika, ya kan? Moralitas. Ya. Maka kemudian di ayat ini disebutkan bahwa inna sesungguhnya Ibrahim itu karena ada siapa Ibrahim ummatan seorang pemimpin. Ini kalimatnya menggunakan ummatan, seorang umat. Coba menggunakan kalimat seorang umat. Padahal di surat Al-Baqarah dulu kita pernah baca. Dan ingatlah ketika telah menguji Tuhan kepada Ibrahim dengan kalimat-kalimatnya, dengan perintah-perintahnya, kemudian Ibrahim itu bisa untuk menyempurnakan terhadap perintah-perintah itu. Lalu aku angkat Ibrahim itu sebagai imam bagi manusia. Ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah sebelumnya itu sudah dikisahkan Ibrahim itu kemudian menjadi imam bagi manusia. Tapi di ayat ini menggunakan inna Ibrahim kana ummatan. Inna sesungguhnya Ibrahim itu kana ada dia Ibrahim ummatan, seorang umat. Jadi seolah-olah kalau orang itu bicara pemimpin yang menyatu, pemimpin yang menjiwai terhadap masyarakat yang dipimpinnya, dan kemudian pemimpin itu memiliki integritas yang membuat umatnya itu ingin setara dengan pemimpinnya, gampangannya angel mbedakno sikap laku daripada pemimpin dengan yang dipimpinnya, maka istilah itu disebut dengan ummah. Ya. Jadi cintanya pemimpin dengan yang dicintai, cintanya yang dipimpin dengan yang memimpinnya itu sebanding, setara, maka itu bisa dikategorikan ummah, pemimpin yang merakyat dan rakyat yang taat kepada pimpinannya. Karena tidak ada kebohongan dan kedustaan di antara mereka. Hatinya menyatu, pikirannya menyatu, perasaannya menyatu. Dadi umpama sing dijiwit pimpinane, sing bengok iku rakyate. Ya, yang dilukai itu rakyat, maka yang bengok itu pimpinane. Contoh ya. Indonesia itu kalau menyebut ummah, pemimpinnya itu ummah, iku nek presidennya kuwi dilokne karo wong, iku rakyate ku rumangsa lara. Presidenku kok dielek-elekno. Nah, itu namanya ummah. Demikian pula ketika ada rakyatnya yang di Pulau Soro dihina, dibuli, terus presidennya iku loro atine mbelani, iku jenenge ummah. Ora kok
karepmu dhewe-dhewe, kono karepe presiden, aku ngarepe rakyat. Ah iku berarti durung sampai ummah. Jadi kalau kita melihat bahwa kepemimpinan dimanapun, ya, di keluarga, di sistem sosial, formal, non formal, informal, wis pokok gak formalin. Ya, sistem kepemimpinan itu di takmir masjid ini ya, takmir masjid tuh ora ketok terus jamaah goleki gitu, nyari kemana Pak Takmir, bukan ngerasani takmir kok ora tau ning masjid. Lare naik itu malah tutu umat itu kumat ya. Ono ustad ngaji kan jenengan terus jamaah ini ustadz gak enak jamaah goleki nanti ya ustadz iki ya. Rumangsa memiliki underbene kuwi. Terus ana ustadz ngaji jamaah gak ketok digoleki ya. Rumangsa underbene itu namanya ummah. Jadi ummah itu pemikiran antara pemimpin dengan yang dipimpin itu sama, suasana batinnya sama. Ya. Makanya menggunakan ummah, tidak menggunakan imaman, ya. Lah Ibrahim itu dinyatakan oleh Allah yang memberikan penilaian kinerja Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Gusti Allah itu menyatakan inna Ibrahim kana ummatan. Nah, jadi nilainya Ibrahim itu sampai kategorinya seperti itu. Adalah umat, pemimpin dari sebuah komunitas yang dicintai komunitas itu dengan apa ya? Dengan penghormatan, pembelaan dan seterusnya. Ai imaman, Ibrahim menjadi imam, pemimpin qudwatan yang menjadi panutan, pemimpin yang bisa menjadi panutan bagi umatnya. Ana pemimpin mlaku karepe dhewe gak iso ditiru karo umate, iku durung sampai ummatan. Ya. Jadi ummatan itu imaman qudwatan, pemimpin yang bisa diteladani. Li khisalil khairi, bagi setiap perilaku-perilaku yang baik. Apike pemimpin iku prilakune iso ditiru karo sing dipimpin. Mongko nek pemimpin sudah seperti itu, maka itulah pemimpin yang ummatan. Nggih. Orang maju. Wedi nek lugur. Saiki bokong kadang-kadang lugur gak krasa. Tak tepakne lungguh. Jadi pemimpin apapun ketika dia bisa diteladani, bisa ditiru oleh yang dipimpin, itu namanya ummatan. Yo likhisalil khairi, terhadap perilaku-perilaku yang baik. Jadi kadang-kala jadi pemimpin abotnya di situ. Untuk dicontoh, untuk ditiru. Ya. Mula ustadz yang mana untuk ditiru. Ya. Asing repot itu ora kena ditiru belas. Ya. Ono pemimpin tidak bisa ditiru sama sekali oleh umat, oleh rakyat. Qanitan yang teguh pendirian, aimutian yang patuh, yang taat, ya. Jadi patuh taat nang sapa? Nang Gusti Allah. Ini Allah menilai kinerja kepemimpinan Ibrahim. Coba Allah memberikan penilaian atas kinerja kepemimpinan Ibrahim itu disebut oleh Allah ummatan. Yang pertama, patut ditiru lan dicontoh karo rakyate, karo umate. Nomor loro, qanitan, teguh pendirian. Gak koyok banyu ning godhong sente. Sente kok apa ya? Godhong tales. Ya. Jadi pendiriannya itu gak mula-male. Ya, dadi nek duwe janji A, ya dipenuhi janji A-nya ini. Tidak kemudian ngalor ngidul kanggo nutupi janji sing gak dilakoni.
ben ketok wis nglakoni. Kan ana menungso kuwi model kaya ngono. Ya cari bahasane anak muda sekarang pencitraan dan penceritaan. Jadi ben kena dikandakno nang wong liya bahwa itu lebih baik dari yang lain. Padahal tidak mutian, tidak konsisten, tidak memiliki daya ketangguhan di dalam menghadapi tantangan yang ada. Qanitan, yang taat, yang patuh, yang mutian, yang teguh, tunduk lillahi kepada Allah. Tunduknya Ibrahim, qanitannya Ibrahim itu lillah, hanya kepada Allah. Masuk diusir kalau bapak keluargane gak dadi masalah. Masuk diobong karo raja penguasane ora dadi masalah. Ibrahim siap untuk menerima resiko di dalam menegakkan ketentuan Allah. Pokoknya apa wae, apa jare Gusti Allah. Gusti Allah kon apa aku mlaku. Mutian ai qanitan lillah. Saiki umpama wong Indonesia iku kabeh padha tunduk kepada ketuhanan yang Maha Esa, pada keyakinannya bahwa hidup ini diatur oleh Tuhan. Hidup ini harus mengikuti kehendak Tuhan. Insya Allah jalan menuju kemuliaan, jalan menuju keagungan itu akan bisa dilalui dengan lapang. Ya. Soalnya saya wis padha bergeser keuangan yang maha kuasa itu. Ya. Apa-apa jarine duit, akhirnya apa sing ana diduitno kabeh. Alam yang ada di sekitar kita dihargai dengan uang, dan akhirnya perilaku manusia menjadi perilaku beruang. Beruang itu mereka berduit. Beruang itu loh, jenis binatang yang ya wis ngono kuwi lah. Ya. Aku wingi dikandani kancaku, Pak, daerah saya itu daerah pegunungan, Gumuk Emas, jenenge Gumuk Emas. Memang betul Pak, gumuk-gumuknya sekarang itu dibudusuri, didoli Pak. Akhirnya banyak lembah-lembah di sana. Begitu ada angin, orang menyebut puting beliung, karena nggak terkendali oleh cagar alamnya. Akhirnya ngantem nanggone dataran rendahnya. Mestinya ada gunung-gunung itu nabrak wit-witan gunung. Akhirnya angin itu terpecah konsentrasinya. Ya. Nah, karena itu dengan dibuldusuri, dijukui yang namanya batu-batunya, pasirnya itu, ya siap-siap baik. Siap-siap untuk apa? Menerima badai angin. Anggitmu alam itu gak ono sing gawe ya. Kowe kok ora wani nurut nang ngene sing gawe alam. Manusia yang tidak peka hatinya, tidak cerdas nalar pikirnya, hanya berpikir mengikuti hawa nafsunya. Koyok-koyoke dengan duit itu semua bisa selesai. Iya, jika itu hanya kepentingan sesaat selesai. Tetapi hati-hati dalam jangka menengah dan panjang, itu tidak menyelesaikan masalah, tapi itu bikin masalah baru. Sampeyan delok rem puger iku lho. Iku dilungkas nek wis entek gampinge terus banyune metu teko ngisor. Meluber. Ya. Banyak pengalaman lah ya. Sebenarnya manusia itu harus beribrah. Jarine ape gawe ya ate gawe pusat apa ngono. Muncule ya kaya ngono. Allah lebih canggih pengetahuannya daripada pengetahuan manusia. Maka muti'anillah, berupayalah untuk taat dengan Allah. Aimailan hanifan, yang lurus, aimailan yang condong ila dini, kepada agama al-qayyim yang tegak. Maksudnya adalah Ibrahim itu
manusia yang taat kepada Allah, dan dia selalu berpihak pada kebenaran, yakni cenderung dan condong kepada agama yang lurus, agama yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancurannya. Kehancuran yang ada dimulai dari hancurnya citra diri manusia dari makhluk yang paling mulia karena sikap laku yang tidak terkendali oleh agama yang benar, menjadi makhluk yang sangat nista, sangat hina. Maka Ibrahim itu hanifan, lurus terhadap dinul qayyim. Walam, dan tidak yaku ada siapa dia Ibrahim mina dari al-musyrikina, kelompok orang-orang yang musyrik. Jadi Ibrahim bukanlah komunitas musyrikin. Ibrahim bukan bagian dari orang-orang yang musyrik. Jika Yahudi ada kepercayaan yang menyimpang dari tauhid, jika Nasrani ada kepercayaan yang menyimpang dari tauhid, sungguh Ibrahim tidaklah bagian daripada komunitas musyrikin itu. Syakiron, yang pandai bersyukur siapa Ibrahim, li'an umihi, terhadap nikmat-nikmat Tuhannya, terhadap nikmat-nikmat Tuhannya. Ibrahim itu tidak egois ketika mendapat sesuatu, tidak kemudian menjadi sosok yang ini milikku, tetapi dia merasa bahwa ini amanat Tuhanku. Nah, namanya amanat Tuhan itu ya dijaga, dirawat, dan digunakan seperti peruntukannya. Orang sering merasa nelangsa dan sakit itu karena merasa memiliki, ya. Mulane sampean niku nek rumangsa iki duwite sampean banjur dijukuk wong, sampean atine lara. Iki tanahku dijukuk karo wong, sampean rumangsa lara. Kenapa? Karena merasa memiliki. Rasa memiliki itu semakin kuat akan semakin menyakitkan. Dunia ini ada tempat kita bermain. Karena bermain, jangan kau anggap dunia itu milikmu. Dunia itu permainan yang disiapkan Tuhanmu. Dia milik Tuhanmu. Kamu hanya diberi hak untuk menggunakan sebagai pelaku-pelaku atau pemain-pemain tadi itu. Wis sampeyan dolanan nang donya kuwi, ya. Ora ana sing mok gawa mulih engko. Ora ana tanah, omah, mobil, apa yang kamu punya akan kamu bawa ketika kamu sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau mobilmu itu akeh, tetap mau tinggal. Anakmu ya akeh, tetap mau tinggal. Bojomu ya, kawannya jawab, ya mau tinggal. Ya, dunyamu, pangkat tinggal. Kenapa? Karena memang itu hanya permainan duniawi. Kamu sekarang jadi raja, kamu sekarang jadi ratu, kamu sekarang jadi orang kaya, kamu sekarang wis lho, kayak monopoli dolanan ngono ki. Itu semua mainan, lahun walaibun. Jangan dianggap milikmu. Kalau kamu anggap itu milikmu, maka itu akan memberatimu. Wong gegeran itu mergo rumangsa duweni. Coba Palestina karo endi Israel. Umpama Israel gak ngeyel itu miliknya, Palestina juga gak ngeyel itu miliknya. Iki bumi ning Gusti Allah, ayo diatur bareng. Ya apa enake? Ya apa apike? Ya apa maslahahe? Awak dhewe urip ora suwe, mung diluk untuk membuat cerita dalam kehidupan ini supaya bisa dibanggakan setelah melewati dunia. Tadi kamu bangga ketika sudah bisa melewati dunia sukses itu. Ya. Besok cerita, besok wayang qalbu ila alimah, ketemu karo mbah buyute, ya toh, ketemu dengan nenek moyangnya, wis besok cerita, mbah, biyen sampean ninggali warisan kae, tak gunakno ngene. Mbah iso meneng, soalnya ngerti bocah iki. Putune iki bocah cerdas, ngerti apa karepe leluhurnya itu. Ketemu, wah dibanggakan, wah hebat ya. Tapi sing tukang gara-gara sampean ninggalno warisan gegeran gak mari-mari, oh cara mbait keplaki arek iki. Ya wis, awak dhewe iki mencoba syakiran an umi, bagaimana Ibrahim menjadi teladan bersyukur atas nikmat yang diterima dari Tuhannya itu, bisa berbagi. Maka banyak cerita-cerita Ibrahim yang menjadi millata Ibrahim Hanifah,
Jadi menjadi tradisi yang kemudian melembaga, termasuk menghormati tamu yang kita jalankan, termasuk khitan yang kita lakukan, ya. Istabahu telah memilih Tuhannya kepada Ibrahim, wahada dan telah memberikan bimbingan siapa Tuhannya kepada Ibrahim, ila kepada sirotin, jalan mustaqimin yang lurus. Kemudian tidak hanya Ibrahim itu pandai bersyukur, sepanjang perjalanan hidup Ibrahim menjadi sosok yang terpilih karena kemuliaan dan keluhurannya, dan karena Allah selalu menuntun dan membimbingnya menuju jalan yang lurus. Apakah karena kemauan Allah saja? Tidak, karena Ibrahim inni dhaibun ila rabbi sayyidin. Ibrahim memang meletakkan kesadaran jiwa, kesadaran nurani, kepikiran hatinya untuk meniti jalan Tuhannya, karena dia tahu, sadar hanya Tuhanlah yang bisa menuntun dan membimbing hidupnya. Nek awak dhewe kan sing rata-rata nggunakno akale dhewe, sing ngeyel karepe dhewe, ngengkel karepe dhewe, angel tuturane sampean. Nek Ibrahim enggak, ini dhahibun ila rabbi sayyidin, aku akan menuju Tuhanku dan aku akan minta bimbingan pada Tuhanku. Mula awak dhewe jane apa-apa kan dikek dalan namanya istikharah gitu ya. Untuk milih yang baik, yang tepat, itu bersandar kepada penyandaran keyakinan Allah yang berhak menuntun kita. Mas Ubed ate Arabi misalkan, yo nyandar Gusti Allah. Ya Mas Faisal atene golek penggawean misalkan, yo nyandar Gusti Allah. Duh Gusti, aku iki apike iki lapo ngono. Nah, karena pikiran kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Ojo begegek kukuh dengan apa yang diketahui saja. Karena hidup banyak yang tidak kita ketahui. Dengan bersandar kepada Allah, ini dhaibun ila rabbi sayyidin, aku akan menuju Tuhanku, maka Tuhanku yang akan menuntun dan membimbingku. Wa atainahu, dan kami mendatangkan kepada Ibrahim, ya kan? Ai fihi iltifatu anil ghibati. Fihi, di dalam lafaz ini, iltifatu pemalingan anil ghaibati, dari hal-hal yang gaib, ya. Jadi cerita tadi syakiron li an ummi istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu, dan telah kami mendatangkan kepada Ibrahim, di dalamnya iltifatu anil ghaibatin, di dalam cerita ini adalah memalingkan dari yang gaib dengan cara apa? Wa atainahu, dan telah kami mendatangkan kepada Ibrahim fit dunya, dalam kehidupan ini, hasanatan, kebaikan. Ya, jadi karena Ibrahim itu punya integritas sebagai umatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin, syakiran pandai bersyukur dengan nikmat Allah, maka kemudian dalam kehidupan dunia ini Ibrahim diberikan, didatangkan oleh Allah kepadanya kebaikan-kebaikan duniawi. Hiya as-sanaul husn, dia adalah pujian-pujian mengenai kebaikannya. Wa kullu ahli adyan, dan setiap fi kulli ahli adyan, di dalam setiap penganut agama-agama. Jadi Ibrahim itu diberi oleh Allah kebaikan-kebaikan duniawi, wujudnya bukan sesuatu yang material, tapi wujudnya ada sanjungan dan pujian keindahan kebaikannya di dalam setiap ahli pengikut agama-agama di muka bumi ini sepanjang zaman. Jadi Ibrahim itu mendapat anugerah seperti itu. Wa innahu fil akhirati, wa innahu, dan sungguhnya Ibrahim fil akhirati, di akhirat nanti, laminas sholihin, termasuk orang-orang yang sholih, ay alladzina lahum darajatul ula, yakni mereka orang-orang yang bagi mereka derajat-derajat kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibrahim itu diberi keunggulan oleh Allah, tidak hanya di akhirat nanti memperoleh derajat yang tinggi, tapi di dunia ini beliau dijadikan oleh Allah tempat sanjungan kebaikan bagi penganut seluruh agama sampai sepanjang masa. Tsumma auhayna, apakah kemudian kita hanya melihat kepada Ibrahimnya? Tidak. Tsumma, kemudian auhayna, kami berikan wahyu ilaika kepadamu ya Muhammad,
anit tabi, hendaklah engkau mengikuti millata Ibrahim, milah Ibrahim, yakni dina Ibrahim, ikuti akan agama Ibrahim itu hanifan, yang lurus, wa makana, dan tiada Ibrahim minal musyrikina, dari orang-orang yang musyrik. Karrara raddan ala za'mil yahudi wa nasara annahum ala dini. Ayat ini diulang lagi, wa makana minal musyrikin, padahal sebelumnya sudah walam yakum minal musyrikin, sebagai pengulangan, penolakan atas persangkaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bahwa mereka mengaku berada di atas agama Ibrahim. Sekali lagi, tidak, karena Ibrahim tidak masuk golongan orang-orang musyrik. Nah, jadi, dan aku perintahkan kepada engkau Muhammad, hendaklah engkau mengikuti milah Ibrahim. Maka Islam itulah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, itu yang berada pada real ajaran Ibrahim. Maka kalau Ibrahim diangkat sebagai ummah, pemimpin manusia, Ibrahim diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka yang mengikuti milah Ibrahim, orang pertama menyampaikannya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mengikuti apa yang ada di Kanjeng Nabi Muhammad. Maka runutan kita sampai kepada Ibrahim akan terjawab, terjadi. Nah, baik, ini bicara mengenai Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim yang memang betul-betul beliau adalah Nabi yang selanjutnya diikuti oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pengakuan-pengakuan Yahudi, pengakuan-pengakuan Nasrani yang merasa sebagai pengikut Ibrahim gugur ketika mereka memiliki kepercayaan syirkiyah tadi itu, kesyirikan tadi itu, ya. Mudah-mudahan. Tapi ngaji ngene iki ora terus digawe ngarani nanggone wong kuwi mau, ya. We Yahudi, wah duduk Ibrahim. We Nasrani duduk. Ojo digawe ngono. Iku nggarai loro ati kok. Tapi bikinlah bahwa dialektika di dalam keilmuan kesejarahan umat manusia. Nek wis iku dibeber jelentrehne, iso dipaham dimengerti bersama, insyaallah padha ngeh. Ngeh apa ya? Oh, ngono lho. Padha dong. Ya. Oh ngene to tibake. Posisi-posisinya itu yakinlah nanti kalau semua bersandar pada agama Ibrahim, wabeh mengatakan kami berkeyakinan tauhid. Kami bukan orang-orang musyrik. Ngono lho. Kenapa? Karena Ibrahim itu bukan golongan orang musyrik, dan itu jelas fakta sejarahnya, ya, fakta sejarahnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau monggo. Tapi dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan ummah ya, kemudian total. Pertanyaan begini yang mengusik saya itu. Ketika Yahudi Nasrani itu mengklaim bahwa dia itu sebagai penganut Ibrahim, kemudian yang saya tanya begini, sebelum itu apa? Sebelum Ibrahim, sebelum Ibrahim begitu alaihissalam itu ada, kemudian Yahudi Nasrani itu kan mengklaim dirinya, ya, bahwa saya mengikut Ibrahim, walaupun nanti kenyataannya dia itu adalah musyrikin. Ini seperti apa namanya pernyataan mereka itu sama betul-betul gimana? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita merunut kehidupan ini kan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya. Jadi sebelum Nabi Ibrahim juga ada nabi-nabi yang mereka juga menyeru mendakwahkan
terhadap ajaran yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Tetapi kisah perjalanan sukunya, bangsanya itu habis. Ya, gampangannya silsilah perkembangan komunitasnya itu entek. Enggak. Jadi gini loh. Bukan secara keturunan, bukan. Jadi gini ya. Manusia itu kan asalnya dijadikan oleh Allah itu min dzakari wa untha, ya. Wa ja'alakum syu'uba wa qabaila, dan aku jadikan dari laki perempuan itu suku-suku dan bangsa. Jadi sejarah bangsa-bangsa sebelum Ibrahim dan setelah Ibrahim iku yo enek, tapi kisah itu kemudian terkubur, sejarahnya itu terkubur. Lah yang masih berkembang sampai sekarang ini ada sejarah dari Yakub, ya tak? Dari Ibrahim, kemudian Ishak, kemudian Yakub, terus melahirkan Israel, ya tak? Katakanlah buyut Ibrahim itu kisah hidupnya sampai hari ini, ya toh, itu tercatat dinamikanya berkembang terus yang disebut dengan Bani Israel, dari Yakub Israel. Ya. Karena apa? Di Quran wal asbat, dan Yakub itu nanti asbat membuat banyak sekali keturunannya itu, yang ada 13 itu ya. Kemudian nanti Israel terus berkembang dari situ. Nah, jadi yang dikisahkan oleh Allah dalam Quran ini adalah Yakub wal asbat, yang masih terus sampai dengan rentetan hari ini. Apakah ada bangsa lain selain yang disebut oleh itu? Ada. Contohnya wong Indonesia. Orang asli Indonesia itu, ya, digoleki garis keturunannya. Apakah keturunan dari ini? Enggak ono ceritane sean. Ya. Wong Indonesia asli, sing asli Indonesia biyen iku keturunan teko ndi? Ya. Apakah masuk kategori dari Yakub wal asbat? Ternyata tidak. Berarti ada rumpun bangsa lain yang kemudian melahirkan bangsa-bangsa sekitar semenanjung ini. Jadi Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, ya toh, yang dulu kemudian menjadi kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, katakan gitu. Ya. Itu berarti dia bagian daripada dzakari wa unsa, tetapi tidak melalui jalur Yakub wal asbat. Maka dia tidak masuk dalam cerita ini. Ya, yang masuk cerita ini adalah yang diturunkan oleh Yakub, yang nanti kemudian ada nama-nama anaknya itu menjadi penguasa di jazirah sana. Ya, jadi antara Mesir, Palestina, jazirah sana banyak dibagi oleh anak-anak Yakub itu, dikuasai. Ketika selesai Yusuf yang menjadi bendahara itu, kemudian perkembangannya anak cucu daripada Yakub ini. Nah, semua keturunan daripada Ibrahim itu menganggap bahwa aku adalah penerus daripada Ibrahim. Padahal maju mundurnya bangsa itu terjadi hegemoni. Nanti di tafsir At-Tanwir itu banyak diurai mengenai Bani Israel yang tadinya itu menjadi orang yang hebat, kemudian menjadi orang yang dikuasai oleh orang lain, menjadi budak-budak sampai yang 40 tahun tidak punya hunian. Itu semua dijelentrehkan dan dibeber juga oleh Allah. Nah, yang tersisa di zaman Kanjeng Nabi, nah itulah tersisa di Kanjeng Nabi itu, oke, tinggal 2 saja kekuatannya itu, yang samawi tadi itu, yaitu mereka yang menyebut inna nasoro
kami adalah Nasrani. Kemudian yang satunya menyebut aku adalah Yahudi. Sedangkan yang lain masih banyak. Ya. Nah, ternyata mereka yang menyebut Nasrani dan mereka yang menyebut Yahudi mengaku bersandar kepada Ibrahim, tapi tak cocok. Kenapa? Ibrahim itu bukan kelompok musyrikin. Lah, kamu kok berada di kelompok musyrikin? Yang kelompok tauhid siapa? Muhammad yang menyampaikan tadi, diperintahkan wattabi milata Ibrahim hanifah. Hei Muhammad, ikuti Ibrahim. Berarti ada perintah Ibrahim, Nabi disuruh ikut Ibrahim. Berarti apa yang kerjakan Nabi itu adalah apa yang ada pada diri Ibrahim. Ya, jadi mengembalikan kepada tradisi Ibrahim, millata Ibrahim hanifah. Itabi gitu loh. Karena Nabi diperintah, maka Nabi itu menjalankan millata Ibrahim hanifah. Maka kemudian loh, kenapa kok beda? Iya, karena para cucu cicit daripada Ibrahim yang secara suku tadi itu kemudian mengaku punya keyakinan agama Yahudi, ada keyakinan agama Nasrani, semua itu sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya penguasa-penguasa yang silih berganti. Maka kemudian diluruskan, nek awak mungkin bener pengikuti Ibrahim mesine tauhid, karena Ibrahim tidak pernah menjadi bagian mereka yang musyrik. Nah, itu ya. Baik, tambah kelihatan padang di luar, itu artinya matahari sudah hampir di atas di atas ufuk. Untuk itu mari kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan agama yang diberikan Allah, yang dicontohkan Ibrahim, yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya wa yukafi mazidah ya rabbana lakal kama yanbaghi wa anti sultanik. Allahumma lakal hamdu anta mulkus samad wa lakal hamdu anta qayyumus samad wa lakal hamdu anta nurus samawat. Nawwir qulubana nawwir afidatina nawwir jama'u jasadina wa arwahina ya Allah. Binurika nuri hidayatika binurika nuri hikmatika kama amarta samawati wa arda abadan ya arhamar rahimin. Allahumma istaqim alaina dinil Islam, dinil Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa makanan musyrikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna bi anzalta tabana rasulah waqtubna syahidin ya azza wa ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Allah ngabulkan doa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri ngaji kita dengan bersyukur mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.